sebelum kita melakukan hutang, ada beberapa cara untuk kita bisa berhutang. Nah, hutang ini bisa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja, yang pertama, tata cara berhutang yaitu yang perlu kalian perhatikan, istiqomah membaca doa. Nah, doa inilah yang selalu diajarkan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Doa ini bisa kalian amalkan, bisa kalian dawamkan, istiqomahkan, yaitu selepas sholat subuh sebanyak 41 kali, sahabat. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwak. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwak. Nah, itu sahabat, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oh ya, pada video kali ini saya sedikit share mengenai amalan atau doa yang bisa menjadikan satu pencerahan bagi kalian, yang mana amalan ini bersumber dari Habib Novel Al-Aidrus, yang mana beliau pun mengutip bahwa doa ini mampu memberikan satu solusi untuk bisa melunasi hutang yang begitu banyak, masalah yang begitu bertumpuk. Insya Allah dengan doa ini apa yang bisa kita amalkan akan menjadi solusi bisa melunasi hutang-hutang kita, sahabat. Nah, untuk lebih jelas penjelasannya, simak video ini hingga selesai supaya kalian gak gagal paham dalam menyikapi apa yang saya jelaskan pada video kali ini, sahabat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam kehidupan sehari-hari gak luput dari yang namanya hutang. Apalagi bagi kalian yang mungkin penghasilannya pas-pasan, kemudian ada sedikit masalah dan lain sebagainya, terutama dalam hal kebutuhan sehari-hari, gak luput yang namanya kita selalu berhutang. Namun perlu kalian ketahui, hutang bukan berarti menjadi satu solusi untuk kita bisa memenuhi akan kebutuhan kita, tapi kembali lagi kepada diri kita pribadi. Kalau kebutuhan itu sudah cukup, gak perlu lagi kita yang namanya perlu berhutang. Namun ingatlah, ketika kita berhutang adalah salah satu solusi ketika kebutuhan kita mendesak. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah sebelum kita melakukan hutang, ada beberapa cara untuk kita bisa berhutang. Nah, hutang ini bisa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja, yang pertama, tata cara berhutang yaitu kita harus melihat situasi dan kebutuhan kita, terutama kebutuhan kita ini untuk hal-hal apa? Untuk hal yang haram atau untuk hal-hal kebutuhan yang halal. Jadi perlu kalian ketahui, sebelum kalian berhutang, coba kalian tanamkan dalam diri kalian, hutang yang kalian pinjam, hutang yang kalian akan gunakan itu adalah untuk hal-hal yang bersifat halal. Misalkan yang begini, kalau kalian berhutang untuk hal-hal yang haram, maksiat kepada Allah, coba sekali-kali jangan kalian lakukan. Karena sesuatu yang haram bisa menghalangi keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Jadi yang perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah untuk apa hutang kalian, untuk hal-hal yang haramkah atau yang halal. Misalkan kalian terdesak untuk kebutuhan urgen seperti sekolah, bayar kuliah, atau untuk kebutuhan makan. Nah, ini adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam untuk kalian berhutang, sahabat. Itu yang pertama. Jadi gunakan, manfaatkan pinjaman kalian untuk sesuatu yang halal. Nah, yang kedua, tata cara berhutang yaitu kalian niat.
beriktikad di dalam hati kalian kalau kalian berhutang itu harus dibayar, harus dilunasi. Jangan kalian berhutang tidak ada iktikad baik. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kadang kita berhutang itu lebih galak daripada mereka yang memberikan hutang, sahabat. Ditagih malah mangkir, ditagih pura-pura nggak tahu. Nah, ini yang bermasalah. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya iktikad keyakinan baik ketika kalian berhutang dan ingin melunasinya, kemudian kalian belum ada rezeki dan lain sebagainya, insya Allah yang akan melunasi hutang-hutang kalian, sahabat. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, hutang yang seperti inilah yang diperbolehkan, yang insya Allah akan bantu ketika kalian sulit untuk mencari jalan keluarnya, sahabat. Nah, itu salah satunya ya. Nah, yang ketiga adalah yang perlu kalian perhatikan, istiqomah membaca doa. Nah, doa inilah yang selalu diajarkan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Doa ini bisa kalian amalkan, bisa kalian dawamkan, istiqomahkan, yaitu selepas sholat subuh sebanyak 41 kali, sahabat. Kemudian tata caranya seperti biasa. Sebelum berdoa, yang perlu kita lakukan adalah pertama, membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji kebesaran Allah, memuji akan keagungan Allah. Yang kedua, banyakin sholawat, kemudian berzikir, memperbanyak kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Dan doanya sangat mudah. Di konten-konten video saya sebelumnya itu sudah saya berikan doa yang akan kalian amalkan pada ijazah amalan kali ini, sahabat. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwak. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dari yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu selain dari yang lainnya. Nah, itu sahabat, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalian bisa amalkan doa ini selepas sholat subuh atau sebelum kalian melakukan aktivitas sehari-hari, baik berdagang, berkantor, sekolah, berniaga, dan lain sebagainya. Jadi doa ini diamalkan setiap habis sholat subuh sebanyak 41 kali dengan aturan-aturan, dengan kaidah-kaidah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sahabat. Jadi kesimpulannya, yang pertama yang perlu kalian perhatikan sebelum berhutang, ada syarat-syarat yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah yaitu kalian berhutang untuk apa, dan tujuan kalian berhutang itu untuk hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dihalalkan. Jadi kalian pikir dulu sebelum berhutang, karena kalau kalian bertujuan hutang itu untuk hal-hal yang haram, bisa dipastikan Allah tidak akan memberikan keberkahan. Allah nggak akan kasih karunia rezeki yang baik, yang halal, yang thayyiban, karena tujuannya adalah kalian untuk melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempergunakan hutang yang kalian terima dari mereka yang memberikan hutang kepada kalian. Dan yang kedua yaitu iktikad baik, niat yang baik. Kalau kalian berhutang, upayakan untuk bisa melunasinya, untuk bisa membayarnya, supaya tidak ada kerugian satu sama lain. Terutama yang dirugikan adalah mereka yang memberikan hutang kepada kalian, supaya ketika kalian merasa sulit dalam melunasi hutang, insya Allah yang akan melunasi hutang kalian. Dan yang ketiga yaitu dawamkan dan istiqomahkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal ini sudah banyak dijelaskan oleh guru-guru kita, terutama Al-Habib Novel Al-Aidrus. Beliau memberikan ijazah ini bagi mereka yang ingin mengamalkan doa ini. Insya Allah apa yang kita amalkan, apa yang kita hajatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.